Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia, Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, suatu saat saya tinggal di rumah sendirian dan hujan. Lalu tiba-tiba petir menggelegar. Pernah kan mengalami kayak gitu? Lalu tiba-tiba listrik mati. Tidak ada emergency lamp, tidak ada lampu yang tiba-tiba menyala, lampu emergency, nggak ada. Apa yang diperbuat? Menjerit, nggak ada gunanya. Menangis, untuk apa? Lalu berteriak-teriak ketakutan, nggak perlu. Apa yang diperbuat? Ya, betul. Saya berdiri dan saya membiasakan untuk menyimpan senter emergency di gantungan kunci di dekat depan pintu kamar. Lalu di sebelahnya saya punya HP. Maka yang kulakukan adalah mengambil HP itu, menyalakannya. Senter di HP itu, lalu mengambil senter itu, kemudian cari korek dan menyiapkan lilin, kemudian lilin dinyalakan. Saudara, apa maksudnya? Kalau hati kita tidak tenang, kita satu-satunya cara adalah mencari sumber ketenangan. Kalau kita dalam gelap dan pengen terang, ya mendekat pada terang. Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu dalam RHI kali ini kita akan belajar tentang mengatasi ketenangan hati dengan mendatangi dan menemukan sumber ketenangan, yaitu Tuhan. Siapkan dirimu, mari kita renungkan bersama-sama. Kita akan bersama membaca Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 yang demikian. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Mari kita cermati apa makna ayat-ayat ini, saudara. Yohanes 14 ayat 27 menunjuk dengan jelas bahwa orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus, dia sudah memiliki jatah damai sejahtera. Pak, saya belum merasakan. Nah, itu masalahnya. Damai sejahtera itu sudah diberikan. Kalau kita belum merasakan, berarti kita belum membuka hati dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti tuntun kita dan memberi yang terbaik. Damai sejahtera kuberikan padamu. Damai sejahtera ku anugerahkan padamu. Saudara, mendatangi terang supaya mendapat terang, mendatangi dan berserah di dalam Yesus, sumber sejahtera itu poin pertama. Saudara tidak bisa mencari damai sejahtera kok datang kepada ritual agama nanti atau ayat-ayat suci, nggak bisa. Yang membuat kita tenang bukan ayat, bukan agama, bukan ritual, tapi Tuhan. Jangan terbalik. Amalkan ayat suci ini lalu kita tenang, nggak bisa. Ayat kok dijadikan penolong. Penolong itu Tuhan. Pak, ayatnya membuat kita sadar kepada Tuhan. Tuhan. Nggak ada yang menggantikan Tuhan. Tidak juga Alkitab, tidak juga ayat-ayat suci yang lain, ataupun ritual-ritual agama apapun. Itu. Damai sejahtera kuberikan padamu, kata Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka damai sejahtera itu menjadi milik kita. Jatah kita. Ambil dan yakinlah. Nah,
Saudara, itu poin pertama yang penting. Damai sejahtera di dalam Yesus itu menjadi poin penting karena dialah sumber damai sejahtera yang sejati, yang tidak sama dengan yang ada di dunia. Kalau sudah begitu, saudara, maka poin berikutnya dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang membuat kita gelisah kalau Tuhan bersama kita? Jangan gentar. Apa yang membuat kita gentar kalau Allah menyertai mendengar doa kita? Oleh sebab itu, sebagai hambanya saya mengajak, mari mulai sekarang, saudara, kita memupuk iman kita atur supaya hidup kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Saudara tahu, orang yang beriman Kristen juga seperti yang lain akan punya masalah. Kalau harga-harga naik, ya dia dapat sama juga. Kalau banyak penyakit dan pandemi, dia bisa kena juga. Kalau resesi ekonomi, dia juga kena, merasakan juga, sama. Tapi ada yang tidak sama. Yang tidak sama adalah kita memiliki damai sejahtera di dalam Yesus. Kita punya pengharapan, kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, menguatkan, dan memberkati kita. Sementara yang lain, saya tidak komentar. Oleh sebab itu, saudara, di tengah zaman yang seperti ini, kita tidak punya pilihan. Meyakini penyertaan Tuhan, dan jangan mau gelisah, jangan gentar, karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami tidak kehilangan damai sejahtera yang sudah ada pada hidup kami di dalam Yesus. Tolonglah kami untuk menyadari hal ini, dan kami tidak gampang gentar, tidak gampang gelisah. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami tabah melangkah dalam kehidupan, dan Tuhan menjadi penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan. Pecinta RHI berkati satu persatu dengan pergumulan masing-masing, supaya memiliki ketenangan hati oleh karena Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.